di sini kami akan memaparkan sebagai praktikum teknik kendali dan otomasi. Di sini kita menggunakan sistem pompa air dan tandon berbasis PID dengan anggota ada Bagus Panggali, Bagaskara Dipo Wicaksono, ada Gina Nabila, Alia Niswah, Anissa Karisma, terus saya sendiri Sabina Kamila, dan terakhir ada Safira Septiandika. Oke, terus selanjutnya akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan lainnya. Itu bakal dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, baik. Untuk pertama, bagian bab 1 pendahuluan untuk latar belakangnya sendiri, karena kami membuat pompa air ya. Jadi pompa air itu sendiri adalah salah satu perangkat penting dalam berbagai aplikasi, baik di sektor domestik, industri, maupun irigasi. Nah, pengendalian kinerja pompa air ini secara akurat dan efisien menjadi kebutuhan krusial untuk memastikan distribusi air yang optimal. Nah, sistem kendali pompa airnya sendiri ini menggunakan proporsional integral derivatif atau PID yang telah terbukti efektif dalam mengatur proses dinamis pada berbagai aplikasi teknik termasuk pengendalian pompa air. Oke, next, bawah. Langsung ke tujuan. Oke, di sini kami menentukan ada 5 tujuan, yaitu pertama, mengoptimalkan kinerja pompa air, meningkatkan efisiensi energi, menjaga stabilitas sistem, mengurangi intervensi manual, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan air. Oke, untuk bagian latar belakang dan tujuan sekian. Oke, selanjutnya untuk landasan teori, di sini yang pertama ada sistem kendali otomatis, di mana merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengatur kondisi output sistem sesuai dengan nilai referensi atau set point-nya. Untuk secara umum, sistem kendali ini terbagi jadi dua, ada sistem kendali terbuka open loop dan sistem kendali tertutup closed loop. Lalu selanjutnya ada PID controller, di mana PID controller ini merupakan controller umpan balik yang digunakan di sistem kendali. Nah, untuk PID sendiri terdiri dari 3 komponen, ada proporsional, integral, dan derivatif. Next. Selanjutnya untuk sistem pompa air, ini rangkaian elektromekanik yang digunakan untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lainnya melalui tekanan yang dihasilkan oleh motor. Nah, dalam sistem ini, pompa air ini dikontrol berdasarkan level ketinggian air yang dibaca oleh sensor ultrasonik atau HCSR04. Nah, sensor ini mengukur jarak antara permukaan terhadap sensor, lalu data tersebut dihitung dan dibandingkan dengan set point. Jika berada di bawah set point, sistem akan mengaktifkan pompa, dan jika sebaliknya, pompa akan dimatikan jika air melebihi atau mencapai set point-nya. Lalu ada closed loop control system, di mana sistem ini, sistem yang kami buat itu merupakan sistem kendali tertutup, di mana output dari sistem ini diukur, dianalisis, dan digunakan kembali sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja sistem otomatis. Nah, sensor ketinggian air ini digunakan untuk mengukur level air di dalam tandan atau tangki, lalu data dari sensor tersebut dibandingkan dengan set point. Lalu jika ada perbedaan, controller PID akan menghitung besaran koreksi dan mengatur kerja pompa airnya. Oke, di sini untuk penjelasan programnya, di mana PID ini sudah ditentukan secara spesifik untuk nilai proporsionalnya, integral, dan derivatifnya itu ada KP 2,5, terus KI-nya 0,1, KD-nya 0,05, sehingga untuk rumusnya output controllernya itu ada P plus I plus D, yaitu dengan KP kali ET plus KI diintegralkan dengan T plus KD dengan DE per D. Ini untuk rumus proporsional, integral, dan derivatifnya. Terus ke bawah lagi. Terus untuk fungsi transfer Laplace-nya, jadi dari sinyal output itu KP plus KI per S plus KDS dikali dengan I. Oke, ke bawah lagi. Oke, ini untuk fungsi transfer. PID-nya itu ada GPID, yaitu dengan nilai akhir KD kali S kuadrat plus KPS plus KI per S. Ini untuk transfer pompanya itu ada, kan ada 3 ya, ada pompa, tangki, sama sensor. Ini sudah diketahui di dalam diagram log. Di sini kita menggunakan transfer path dengan G forward. Jadi kita bakal menggunakan pernya itu 1 plus G forward karena ini berada di path forward, sedangkan untuk feedback-nya itu 0. Oke, lanjut. Oke, baik. Berikutnya merupakan penjelasan dari diagram blok yang telah kelompok kami buat. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit simulasi terkait dengan simulasi yang telah kami buat ya. Oke,
Mungkin aku izin share screen dulu ya. Oke, udah masuk belum ya? Udah masuk belum guys? Udah ya? Oke. Mungkin berikutnya merupakan bagian saya, yakni terkait dengan simulasi yang telah kami buat. Jadi di sini kami membuat set point. Dari set point yang kami buat ini merupakan input yang digunakan dalam arti kondisi air dengan feedback sensor di blok SAM untuk menghasilkan sinyal error. Berikutnya PID controller. Di sini terdapat dari P sendiri itu memiliki nilai yakni 2,5, lalu untuk I itu atau integral itu terdapat 0,1, lalu untuk D-nya sendiri itu 0,05. Oke. Untuk memproses error ini menjadi sinyal kontrol yang dikonversi ke PWM untuk mengatur kecepatan pada motor yang digunakan untuk pompa. Lalu berikutnya pompa mentransfer function, yakni pada bagian ini yang kami gunakan adalah 5/S+1. Berikutnya menghasilkan flow rate sesuai PWM, kemudian air mengalir ke tangki dengan dinamika 1/10S+1. Oke, baik. Berikutnya ya, dari pompa ini, tangki ini itu merepresentasikan proses akumulasi dari level air. Lalu sensor mengukur level aktual dari kondisi di dalam tangki tersebut, lalu mengirimkan feedback ke summing junction. Berikutnya, sehingga sistem secara otomatis menyesuaikan kecepatan pompa berdasarkan selisih level yang diinginkan dengan level aktual. Lalu prinsip kerjanya sendiri dapat kita simpulkan yakni negative feedback control. Jika level air di bawah dari set point, maka error positif akan meningkatkan PWM pompa untuk menambah flow rate. Dan sebaliknya, jika level melebihi set point, maka error negatif akan mengurangi kecepatan pompa hingga level stabil di set point yang diinginkan. Lalu mungkin nah, oke, pada bagian kiri merupakan scope signal control. Ini kondisi yang di sini, yang hasil dari PID controller. Lalu berikutnya pada scope monitoring merupakan hasil dari akumulasi PID kami ketika sudah melewati blok-bloknya kami buat dari pompa, tangki hingga sensor, dan menghasilkan fitting yang lumayan tinggi. Apabila kita melihat dari scope yang kita buat, nah ini dari kondisi 0 itu bisa mencapai hampir 15 pada kurang lebih 15 atau 10 mungkin. Lalu dapat dinyatakan stabil mungkin ketika sudah mencapai 30. Oke, mungkin itu saja terkait dengan simulasi yang kelompok kami buat. Mungkin buat berikutnya bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya untuk hasil perhitungan. Di sini dari simulasi awal kita gunakan parameter PID yaitu KP 2,5, KI 0,1, dan KD 0,05. Nah, misalnya jika set point ketinggian air adalah 1 meter dan pembacaan sensor saat T sama dengan 0 adalah 0,4 meter, maka error awal atau N0 itu adalah 0,6. Nah, untuk komponen P-nya menghasilkan respons sebesar KP kali error yaitu 1,5. Untuk komponen I-nya akan mengakumulasi error misalnya setelah 2 detik menjadi sekitar error turun jadi 0,5 di detik T sama dengan 1. Lalu untuk komponen D itu melihat laju perubahan error. Misalnya jika error turun dari 0,6 ke 0,5 dalam 1 detik, maka D sama dengan 0,005, minus 0,005. Nah, ini untuk total UT-nya adalah penjumlahan dari ketiga komponen ini yang digunakan untuk mengatur PWM pompa. Lalu selanjutnya ini yang di bawah itu untuk proses pembentukan fungsi dari transfer tertutup atau GS. Bisa dibawahin. Nah, yaitu ke bawah lagi. Nah, GS sendiri
Di sini hasilnya adalah 0,25 S pangkat 2 plus 12,5 S plus 0,5 dibagi per 10 S pangkat 3 plus 11,25 S kuadrat plus 13,5 S plus 0,5. Nah, dari sini kita ambil penyebutnya sebagai persamaan karakteristik, yaitu 10 S pangkat 3 plus 11,25 S kuadrat plus 13,5 S plus 0,5 yang dipakai untuk analisis kestabilan sistem menggunakan Rutherford-Waite. Nah, dari analisis ini, seluruh koefisiennya positif, jadi sistem dianggap stabil secara teoritis. Oke, sebelumnya pada hasil simulasi awal, kami menerapkan parameter PID manual dengan KP sebesar 2,5, KI 0,1, dan KD sebesar 0,05. Namun, hasilnya sistem masih menunjukkan karakteristik respon yang tidak ideal, dengan overshoot yang cukup tinggi yaitu sekitar 37,3% dan settling time yang cukup lambat juga. Nah, untuk memperoleh performa sistem yang optimal, maka kami menggunakan fitur PID Tuner dari Simulink. Nah, proses tuning ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai parameter KP, KI, dan KD agar sistem dapat memenuhi kriteria performa yang telah ditentukan. Di sini kami menggunakan tuner dengan transfer function base. Nah, setelah tunning, didapatkan parameter PID baru, yaitu KP sebesar 0,3373, lalu KI-nya sebesar 0,05103, dan KD sebesar 0,273, dan filter derivatif N sebesar 20,21. Nah, hasil simulasi setelah tunning menunjukkan peningkatan performa sistem yang signifikan, di mana overshoot berhasil diturunkan dari 37% menjadi hanya sekitar 7%, dan respon sistem menjadi jauh lebih stabil. Tetapi, rise time dan settling time menjadi sedikit lebih lama, yaitu sekitar 8 detik untuk rise time dan 31 detik untuk settling time. Namun trade-off ini diterima karena sistem menjadi jauh lebih stabil, tidak berosilasi, dan lebih sesuai untuk implementasi dunia nyata. Selain itu, dapat dilihat dari grafik dua hasil simulasi secara langsung melalui grafik step response yang menunjukkan bahwa respon sebelum tunning memiliki puncak lebih tinggi dan berosilasi. Sementara respon setelah tunning lebih halus dan cepat konvergen ke set point. Sistem juga memiliki margin fasa sebesar 69 derajat, yang artinya sangat stabil dan cukup tahan terhadap gangguan atau perubahan parameter sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses PID Tuner ini sangat membantu dalam mendapatkan parameter kontrol yang optimal, di mana tunning ini membuat sistem kontrol ketinggian air pada pompa menjadi lebih efisien, lebih stabil, dan layak untuk diterapkan dalam sistem real seperti pengisian otomatis pada tangki air. Baik, berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi, di sini kami menyimpulkan bahwa sistem kendali PID mampu mengatur ketinggian air secara otomatis dan stabil sesuai set point. Penggunaan KP yang tinggi menyebabkan overshoot. Peningkatan efisiensi energi dengan menyesuaikan operasi pompa secara otomatis terhadap perubahan beban, sistem kendali PID berhasil meminimalkan konsumsi energi tanpa mengorbankan performa sistem. Ketiga, untuk stabilitas sistem yang terjaga, fluktuasi tekanan dan debit akibat gangguan eksternal atau variasi beban dapat dikurangi secara signifikan, sehingga stabilitas operasional pompa air tetap terjaga. Keempat, untuk pengurangan intervensi manual, sistem kendali otomatis berbasis PID mampu mengurangi ketergantungan pada pengendalian manual, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Dan yang terakhir, dukungan terhadap keberlanjutan pengelolaan air, solusi yang dikembangkan mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dengan meningkatkan keandalan sistem dan memperpanjang umur pakai peralatan pompa. Oke, cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.